Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kota, yaitu kota administratif. Tapi kota ini uniknya, dia dulunya adalah sebuah nagari atau setingkat desa. Tiba-tiba setingkat desa menjadi sebuah kota administratif. Nah, dulunya dia sebuah nagari yang bergabung dengan Kabupaten Solo. Dia nagari di bawah Kecamatan Kubung. Dan pada tahun 1970 menjadi sebuah kota administratif. Dia adalah kota Solo. Ya, kota Solo. Sebelum saya teruskan, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen. Ini dia sejarah berdirinya kota Solo. Awalnya kota Solo merupakan salah satu nagari administratif yang berada di wilayah Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Kota Solo resmi menjadi sebuah kota administratif sejak keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menetapkan Nagari Solo menjadi kota madya bersama 4 kota lainnya di Sumatera Barat. Sebenarnya hasrat masyarakat Solo untuk mengembangkan Nagari Solo menjadi sebuah kota administratif telah dimulai sejak tahun 1946. Namun keinginan tersebut baru terwujud tanggal 16 Desember 1970. Jelas wali kota Solo Irzal Ilyas ketika itu. Dijelaskan Irzal Ilyas sebelum menjadi wilayah administratif, sejumlah tokoh pendiri kota Solo yakni Wali Nagari Solo terakhir Yahya Amin bersama Profesor Dr. Safri Syafei, Haji Burhanuddin Datuk Gunung Ameh, Samsuar Meli Datuk Murai Batu, Haji Marahadin NHT, Datuk Bandaro Hitam, Abbas Saleh, Abbas Datuk Bandaro Basa, Agus Salim Datuk Rangkayo Mulie, Kasudi Jaka, Aras Intan Zati, Abdul Muiz, Datuk Bagindo Rajo, Nur Cahya dan lainnya melakukan pendekatan kepada berbagai pihak agar Nagari Solo ditetapkan sebagai kota madya dengan harapan nagari ini bisa berkembang menjadi sebuah kota maju dan modern. Akhirnya pada tahun 1968 dibentuk Panitia Realisasi Pembentukan Kota Madya Solo. Terdiri dari Ketua Marah Adin Datuk Penghulu Sati, Wakil Ketua NHT Datuk Bandaro Hitam, Sekretaris Agus Salim, Datuk Rangkayo Mulie, dan 2 orang anggota masing-masing, Datuk Gunung Ameh dan Mokhtar Datuk Rajo Batuah. Menghadapi persiapan pembentukan kota madya Solo tersebut, Bupati kota saat itu Kolonel Dr. Andes Zaklul Sultan Kebesaran melalui surat keputusan nomor 22 garis miring KPTS garis miring BUP strip 70 membentuk panitia inti peresmian kota madya Solo. Terdiri dari Ketua 1 NHT Datuk Bandaro Hitam, Ketua 2 Cahya Amin, Ketua 3 Abbas Datuk Bandaro Basa, Sekretaris 1 M. Aras Intan Zati, Sekretaris 2 Agus Salim Datuk Rangkayo Mulie, Sekretaris 3 Kasudi Jaka, Ketua Panitia Resepsi Abbas Saleh dan Pesuruh Samsu Murai Batu. Kemudian sejak diperlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka penyebutan Kota Madya Solo diganti dengan Kota Solo. Dalam perjalanannya, usai mendapat pengukuhan dari pemerintah pusat menjadi sebuah kota otonomi, Kota Solo mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terlebih berbagai program pembangunan terus digalakan oleh pemimpin Kota Solo setiap periodenya, yang langsung bisa dinikmati masyarakat. Berhasilnya proses pembangunan ini tidak terlepas dari sinergitas antara pemerintah kota, DPRD, tokoh masyarakat, adat, ulama, dan partisipasi masyarakat. Salah seorang tokoh pendiri kota Solo, Yahya Amin, menyebutkan niatnya bersama rekan-rekan lain merintis Nagari Solo ini menjadi sebuah kota madya adalah agar Solo bisa lebih maju dan berkembang. Ya, alhamdulillah di usia yang ke-49 ini kita melihat kota Solo mengalami kemajuan yang sangat pesat. Menurut Yahya Amin, sewaktu dia menjabat Wali Nagari Solo terakhir, bangunan kantor Wali Nagari sangat sederhana dan hanya terbuat dari kayu. Begitu juga pasar dan rumah, juga banyak yang terbuat dari papan. Coba bandingkan dengan kondisi saat ini, kantor wali kotanya sangat megah, luas, bertingkat, dan bersih.
Pasaraya Solo juga dibangun bertingkat, rumah masyarakat bagus-bagus. Ini kan sebuah kemajuan luar biasa, katanya bangga. Atas kemajuan kota Solo, kita sebagai masyarakat seharusnya mengucapkan terima kasih kepada pendiri kota Solo yang telah bersusah payah memprakarsai berdirinya kota Solo tahun 1970 lalu. Menurutnya usaha ini perlu diberikan apresiasi khusus, sebab usaha yang mereka rintis telah memberikan hasil luar biasa, terutama terkait dengan kemajuan kota Solo. Kita patut berterima kasih kepada para pendiri kota Solo ini yang telah banyak mengorbankan waktu, ekonomi, uang, dan tenaganya untuk mendirikan sebuah kota yang maju seperti kota Solo yang saat ini kita rasakan. Jadi kota Solo itu dia dulunya adalah sebuah nagari yang tidak begitu maju. Dengan ini kita patut mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh pendiri dan seluruh masyarakat yang telah mengorbankan waktu, bahkan mewakafkan tanahnya mungkin ketika itu kepada pemerintah untuk merealisasikan sebuah kota administratif yang dulunya adalah sebuah nagari di Solo. Jadi itulah kisah tentang kota Solo, dari sebuah nagari menjadi sebuah kota administratif yang bagus sekali, mungkin termasuk kota adipura, dan berbagai macam penghargaan telah didapat oleh kota Solo. Semoga tayangan saya ini dapat bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya. Semoga apa yang saya bicarakan ini berfaedah, dan jika ingin di-share lebih bagus lagi agar yang lainnya tahu bagaimana kota Solo ini dibentuk. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.